bulan haram, dan mendekati hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama, dan di majlis yang kita adakan di tempat yang paling dicintai Allah, ahabul biqa'i ilallahil masajid, permukaan bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang mendatangkan rahmat, memberikan ketenangan dan ketentraman, serta dicari-cari oleh para malaikat dan dibanggakan oleh Allah kepada masyarakat atas, yaitu di depan para malaikat. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita, memberikan keikhlasan pada kita. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita semakin merasakan nikmat ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam pula kita ikut mengakui jasa besar beliau kepada kita umatnya, karena tahunya kita jalan-jalan kebaikan ini adalah melalui ajaran dan petunjuknya. Maka patut kita untuk senantiasa mendoakannya, dan doa itu sebenarnya adalah kebaikan yang kembali kepada kita, yaitu salawat dan salam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan balas kepadanya 1000 kali. Alhamdulillah. Mana tahu udah mulai ngantuk, lama sekali mukadimah aja. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah balas selawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral kiram, untuk memantapkan kembali, mengokohkan lagi pilar-pilar tauhid di hati yang akan ditanya ketika kita kembali, yaitu al-usul ats-tsalatsa. Tapi banyak orang yang tidak paham, anti pula dengan usul tsalatsa. Dikiranya kalau usul tsalatsa tauhid dibagi 3, membagi Tuhan 3 bagian. Ya kalau itu pemahamannya, ya orang-orang jahil namanya. Orang jahil sebaik-baiknya tidak usah dipedulikan. Tapi kalau seandainya orang berilmu lalu mengatakan juga seperti itu, berarti dia menyembunyikan kebenaran. Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan itu. Al-Fatihah yang antum baca setiap rakaat salat, semuanya mengandung al-usul ats-tsalatsa itu. Mengandung itu semua. Ala kulli hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keterangan yang nyata. Tapi ada orang yang memang ditutup hatinya, tidak bisa memahami. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada yang belum dapat, dan kokohkan dan kuatkan bagi yang sudah mendapat. Kita berhenti kemarin pada perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'bud aw matbu' aw muta'. Yang disebut dengan taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas, segala tindakan hamba yang melampaui batas, baik melampaui batas dari sisi ma'bud yang diibadati,
beribadah kepada selain Allah melampaui batas. Au matbu', atau melampaui batas dari sisi mengikuti, mendahulukan manusia lain dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu juga disebut dengan taghut. Au muta', atau berlebihan menaati, seperti pemimpin yang didahulukan titahnya daripada petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin Suriah di Bashar al-Assad, dipaksa ahlu sunnah mengucapkan la ilaha illa Bashar, tidak ada yang patut diibadati kecuali Bashar. Siapa Bashar itu? Hah? Oh, tidak tahu ya. Presiden yang menghilang. Presiden yang menghilang. Kita kan banyak juga ya menteri yang menghilang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi itu termasuk semua yang melampaui batas, yang tak patut diibadati, itu adalah taghut. Dan itulah tugas Nabi semuanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, menyampaikan beribadalah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut itu. Jauhi ibadah kepada selain Allah, karena itu adalah taghut, melampaui batas. Kalimat taghut dari kalimat tagha, yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ingat, manusia itu cenderung melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa sudah berkecukupan, cenderung untuk melampaui batas. Seperti Fir'aun, merasa berkuasa mutlak, berkuasa penuh, maka dia melampaui batas sehingga jadi taghut, diibadati, disembah, ditaati secara mutlak, sampai rasul-rasul pun tak boleh berdakwah, kan ya? Dan para pengikut rasul tak boleh bebas. Siapa diketahui beriman ditangkap, disiksa, dipenjara, atau diusir karena dia melampaui batas. Jadi berat tugas Nabi Rasulullah itu ya, menghadapi yang seperti itu tidak mudah. Nah, jadi tugasnya menyampaikan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka Allah wajibkan kepada semua hamba untuk kufur kepada taghut, wal iman billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan wat tawaghitu katsirah. Taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Nah, wa ru'usuhum khamsah, dan induk-induknya, kepala-kepala taghut itu ada 5. Taghut itu banyak, dari kalangan Bani Adam, dari kalangan Bani Jin, daripada kalangan macam-macam, yang dengannya terjadi keluar dari batas. Ya, tadi sudah disebutkan, baik dari sisi ibadah maupun sisi mengikut ataupun sisi taat. Beribadah tentu ibadah kepada selain Allah, mengikut tentu mengikut selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sebutkan atau sering kita dengar, orang lebih taat kepada mazhabnya daripada taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau tidak punya mazhab, berarti tidak beragama dengan benar. Jadi yang dia benar itu adalah mazhab, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia katakan bahwa ayat Al-Quran dan hadis Nabi
tak boleh diamalkan sebelum diterima oleh ulama. Masya Allah. Terus ulama walaupun tak pakai Quran, tak pakai hadis, wajib diterima. Ini aneh bin ajaib. Tapi subhanallah, ini orang-orang cerdas, orang-orang berilmu, tapi sesat dengan ilmunya. Akhirnya menyesatkan. Akhirnya menghukum sesat yang tak sepaham dengannya. Padahal kenyataan yang kita lihat dari sejarah as-salaf, mulai dari sahabat sampai kepada para imam yang empat, mereka tidak akan menerima perkataan seorang ulama kecuali dapat legalitas dari Al-Quran dan hadis. Tapi sekarang dibalik orang, tidak boleh langsung Quran dan hadis. Kalau bertemu perkataan syekh berbeda dengan perkataan Allah dan Rasul, maka yang didahulukan perkataan syekh, perkataan alim. Alasannya apa? Alim itu lebih paham daripada kita. Jadi kalau dia tidak pakai Al-Quran dan hadis, berarti tidak dipakainya, tidak usah dipakai. Subhanallah, seolah-olah Al-Quran dan hadis itu menjadi yang paling sulit dipahami, susah untuk dimengerti. Hanya orang-orang khusus saja yang boleh baca Al-Quran dan hadis, harus mujtahid mutlak. Akhirnya umat jauh dari ajaran Quran dan hadis, karena ujung-ujungnya perkataan ulama juga yang dipakai. Tapi yang dimaksud dengan ulama itu adalah ulama yang tidak menuruti Al-Quran dan hadis, ulama-ulama kalam yang tak ada yang dilaksanakan, semuanya ditakwilkan, semuanya ditakwilkan. Nasallallahu salamatul afiyah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini, jangan sampai kita taat kepada taghut tadi. Kata Syekh, wa ru'usum khamsah, dan induk daripadanya adalah 5. 1, iblis la'anahullah. 1 adalah iblis. Iblis tahu tuan-tuan? Tak kenal? Hah? Kenal baik? Iblis, subhanallah, kenapa dia menjadi taghut? Hah? Siapa yang melampaui batas? Hah? Dia sendiri. Dia sendiri melampaui batas, kemudian menyeru orang untuk menyembahnya. Menyembahnya. Padahal dia tahu bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tapi ilmunya tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Hah? Apa tidak berguna ilmu? Dek tahu kau. Kan dek tahu kau sombong. Dia ahli ibadah aslinya, sehingga hidup bersama malaikat. Lalu disuruh Allah SWT, ini ujian sebenarnya, ujian ketaatan. Allah tidak punya kepentingan untuk itu, tapi Allah nguji siapa yang taatnya benar-benar, siapa yang taatnya tidak benar. Walaupun ribuan tahun dia sujud, bertasbih, bertahmid, karena tinggal bersama malaikat. Bertinggal bersama malaikat. Tapi ketika diuji, kepentingannya sebenarnya tidak juga kepentingan sebenarnya, tapi kekhawatiran yang berlebihan. Apa katanya? Masa saya harus sujud kepada Adam? Tentu alasannya saya lebih dulu makan garam. Kalau makan garam, nah yuk dah tahu ini pembohongi. Nah, dulu makan korak tak sehat doi. Kodok-kodok makan korak kanker ada. Jadi itu masalah. Dalui duit, kalau dalui duit doko banyak dosa, tongkau banyak masalah. Lalu Allah tunjukkan keistimewaan Adam. Apa keistimewaan Adam? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya.
Coba lihat, yang istimewa-istimewa itu Allah ciptakan dengan tangannya. Adam alaihissalam. Yang lain dengan apa? Dengan kalimat kun, dengan perintahnya, dengan amrunya. Dia katakan innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Lalu Allah katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa sebabnya kamu tidak sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Lalu Adam, coba lihat, Adam tidak waktu itu, Iblis waktu itu tidak menakwilkan yadayya, sebab dia tahu bahwa memang Allah punya tangan. Dia ciptakan dengan dua tangan. Tapi ahli takwil sekarang kalau sampai nawakot itulah dapat alasan untuk iblis luri dengan dua kekuatan. Kalau dua kekuatan dan dengan kekuasaan, ya kau ciptakannya apa bezanya? Samanya kalau iblis, kalau Adam kau ciptakan dengan dua kekuatanmu, kan ditakwilkan yadayya dengan dua kuwatayya, atau dengan kekuatanku, dengan kekuasaanku sama. Makanya iblis tidak protes itu karena dia ngaku. Nah, tidak ada alasan untuk nolak itu. Maka dia sebutkan kelebihan dia pula. Apa dia bilang? Bang, tidak apa layak lah. Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Memang kau ciptakan dia dengan dua tanganmu, tapi saya lebih baik dari sisi materinya, bahan bakunya. Apa katanya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Memang engkau ciptakan dia dengan kedua tanganmu, tapi engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Mana bagak tanah pada api? Nah, kenyataannya bagak api lah kan. Kalau bagak ya bagak api lah. Suan doang angin ya. Nah, kalau suan tu kan angin ya, tapi merusak. Merusak. Tanah kalau najak pijaknya, awak dia toh tahu ni. Tak mungkin saya sujud kepada. Kemudian tantu dia tanah bus atau nabusu lah tu. Min tinin, min hama'in masnun, min tinin lazib. Tanah hitam yang bau. Maka kalau kau busuk-busuk badan awak memang asal busuk aja. Maka kau dok mandi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ana khairu minhu. Ya kalau sempat ada ahli takwil lah, ya iblis waktu itu. Masya Allah, samanya kekuatanmu, saya kekuatanmu juga ciptakan. Tidak. Ketika Allah sebutkan dia ciptakan Adam dengan kedua tangannya, ini kelebihan bagi Adam. Karena di antara yang Allah ciptakan dengan dua tangannya adalah Adam Jannatul Firdaus. Nah, yang lain kun fayakun. Bumi, langit, bintang-bintang pakai kun fayakun. Tapi Adam ada inayah khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah tertutupnya petunjuk bagi orang yang mengingkari Allah punya tangan. Allah punya tangan. Sebab apa? Ya kalimatnya. Allah mengatakan begitu, Nabi mengatakan begitu, dan sahabat-sahabat Nabi SAW juga mengatakan begitu. Tidak ada orang yang mengingkari itu kecuali setelah masuknya ilmu Aristoteles dalam khazanah ilmu Islam. Jadi islamisasi ilmu itu ya bukan tidak ada manfaatnya, tapi lebih besar mudaratnya. Menggunakan istilah asing dalam keilmuan kita, saya tidak nafikan manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Termasuk budaya. Kita tidak mengingkari asimilasi antara budaya kita dengan budaya yang di barat misalnya, tapi mudaratnya lebih besar. Banyak investasi, tetapi
korban moralnya lebih besar biayanya daripada investasi yang masuk. Kemudian investasi yang menikmati investornya, bukan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dimatakan kembali kepada iblis alaihi laknatullah. Dia adalah ra'sut tawaghit, ra'su at-tawaghit, karena dia mengajak untuk melampaui batas, sehingga ada yang menyembah iblis, dan dia juga kalau tidak mau menyembah iblis, menyembah selainnya. Yang penting bagaimanapun mereka harus disesatkan. Sumpah dia, saya akan la'ughwiyannahum ajma'in, pasti akan saya celakakan semua mereka. Nonton kau iblisnya di depan Allah, diancam pulanya Allah SWT, diancamnya Allah. Cuman walaupun dia ngancam Allah, tapi masih bersumpah dengan nama Allah. Fa bi'izzatika, dengan izzahmu ya Allah. Dia tahu bahwasanya tanpa izin Allah dia tidak mampu berbuat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa min abdin wa huwa radin, dan ada pula di antaranya wa man ubidah wa huwa radin, yaitu orang yang disembah, diibadati, dan dia suka dan menerima itu. Suka dan ada banyak orang disuruh menyembah kepadanya dan dia terima itu. Kalau tuan-tuan baca kaisar-kaisar Romawi dulu, itu menjadi Tuhan. Jadi ada kaisar agungnya, ada kaisar-kaisar ibaratnya raja-raja kecilnya, kemudian ada yang dipertuan agungnya. Itu dianggap dalam keyakinan mereka sudah titisan Tuhan. Itu adalah titisan Tuhan. Kan kisah Ashabul Kahfi itu, kan mereka akhirnya terpaksa harus menunjukkan identitas. Awalnya kan menyembunyikan imannya, menyembunyikan keislaman mereka. Tapi ketika harus disuruh sujud kepada imperium Romawi yang dari Roma sana, mereka tidak mau. Akhirnya mereka menunjukkan imannya di halayak ramai. Akhirnya mereka ditangkap semuanya, disiksa. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan, mereka melarikan diri dan selamat ke gua di Los Angeles. Bukan, di kampung namanya Ar-Raqim, yaitu kalau sekarang mungkin letaknya di Jordania, di Gunung Angelos namanya. Tapi bukan Los Angeles yang di Amerika. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya mereka Islam. Nah, amrot yang seperti ini banyak, raja-raja yang disembah banyak. Kisra Persia itu juga harus orang merangkak bertemunya dari jarak puluhan meter. Dan malali orang-orang yang berjubah-jubah di Syiah juga sama, orang-orang yang disembah. Dulu di masa Ali bin Abi Thalib ada namanya Alawiyin yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Cuman Ali tidak terima. Itu bedanya. Ali tidak terima. Maka Ali bukan taghut. Tapi mereka-mereka yang jadi imam-imam Syiah sekarang, mereka menerima itu dari para pengikutnya. Demikian juga orang-orang Sufi yang hulu, mereka menganggap dirinya sebagai atau disembah oleh para pengikutnya. Gimana tidak? Seperti Ibnu Arabi yang At-Tai, yang Masya Allah kalau di sisi ilmu luar biasa sih. Kitab-kitabnya kalau dipakai bahasa Arab antum kayaknya susah pahamnya kita, Ustaz. Karena punya nilai sastra tinggi. Cuman masalahnya tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena dari sisi ilmu agama tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nabi jamin kalau tidak ikut Quran Sunnah pasti tersesat. Makanya sampai pada keyakinan bahwa Allah menjelma dalam dirinya, wahdatul wujud, menyatu dengan tubuhnya. Sampai dia katakan dalam jubah ini
tidak lain adalah Allah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sempat dia hidup di zaman kita ini, nengok tulisannya, nengok bukunya, lihat kefasihan berbicaranya, orasinya, retorikanya, logikanya, saya kira banyak juga yang mengikuti. Karena sampai hari ini masih banyak juga yang mengikuti Ibnu Arabi ini. Masih. Orang-orang yang juga hebat-hebat, cerdas-cerdas, cuman tersesat jalan. Apa sebab? Tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi dan para sahabat laksanakan. Itulah bedanya ahlu sunnah dengan ahlu al-hawa. Orang-orang hebat, orang-orang sesat tuh jangan tuh bilang orang-orang bodoh, tapi orang-orang cerdas. Ya, Fir'aun orang bodoh nggak? Enggak. Namrud orang bodoh? Bukan. Haman orang bonga? Enggak. Itu hasil karyanya menjadi keajaiban dunia. Orang-orang hebat-hebat. Cuman kenapa tersesat? Karena tidak ikut petunjuk yang Allah turunkan. Itu aja masalahnya. Aristoteles bapak pemikir dunia, tapi tidak tahu dia siapa Allah. Socrates ahli debat dunia. Jadi kalau ada yang menjadikan agamanya untuk debat, Socrates imamnya. Siapa yang menjadikan agamanya dengan hasil pemikiran, Aristoteles imamnya. Dan itu dia katakan Ar-Razi dalam tafsirnya. Ar-Razi, tahu Ar-Razi? Tak ya hidup kini itu doang. Itu cik ikut ajirnya. Nah, itu cik ikut ajirnya. Imam disebut imam karena dia punya tafsir dari sisi bahasa hebat. Cuma dia mengakui dalam kitabnya bahwa al-imam Aristo. Dia menganggap imamnya adalah Aristoteles. Ar-Razi inilah yang mengembalikan kembali warisan Jahmiyah ke dalam mazhab Asy'ariyah. Dan itu pula yang banyak diikuti oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Itu cara berpikirnya Ar-Razi. Kalau mutaqaddimin seperti Ibnu Furuq, Ibnu Al-Baqillani dan sebagainya tidak seperti yang sesat Ar-Razi, Fakhrul Razi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, jadi ada orang yang disembah dan dia menerima itu. Dan disembah dan dia dan ridha terhadap itu. Banyak. Nah, itu termasuk taghut. Di era Islam, di kalangan umat Islam ada yang seperti itu? Hah? Candal lah, condong mah. Walid. Nah, apanya jadi syariat. Kawannya ditaati. Nah. Walid nak sate boleh. Nah, harus ada itu. Kalau enggak, kualat. Nah. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Dan termasuk pula yang ketiga, orang yang menyerukan orang lain beribadah kepada dirinya. Beribadah kepada dirinya. Itu orang-orang yang ghulu, ya, orang-orang yang ghulu dalam mentakzim tanpa hak, seperti Fir'aun wa masyayikhid dalal, dan syekh-syekh kesesatan dalam agama. Gharaduhum al-ulu fil ard. Tujuannya adalah untuk ditinggikan di permukaan bumi ini dan buat kerusakan dan dijadikan sebagai tandingan-tandingan Allah dan sekutu-sekutunya, yang perkataan mereka kadang-kadang lebih ditinggikan dari perkataan Allah. Dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sampai ada di antara mereka yang mengatakan seperti dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, dia mengatakan inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Imam-imam kami, yarhamukallah, imam-imam kami itu sampai pada makam Rasul tak sampai, malaikat tak tercapai. Masya Allah. Jadi Rasul tak sampai pada makam itu, malaikat pun tak sampai pula. Yang sampai siapa? Imam mereka, Syiah. Sesungguhnya para imam, seperti kata Al-Majlisi Biharul Anwar,
bahwa datang kepada para imam mereka itu malaikat yang lebih besar, lebih azim daripada Jibril. Masya Allah, Nabi dan Rasul 144.000, Jibril cuma diutus. Pada imam mereka malaikat yang lebih besar dan lebih hebat. Ada dalil loh, lai ilmu tokoh-tokoh. Ilmu tokoh, anu ilmu tokoh-tokohnya? Hah? Ilmu tokoh-tokoh. Nggak apa tokoh-tokoh, bang lah. Ilmu teka-teki. Jadi bahasa-bahasa aja, bahasa-bahasa asal dari lam kalam wa masa lam kalam. Apa ya? Tawagang sekendek, kecil dek ikan kosan, ulek kosan. Jadi ilmu tokoh. Seperti yang masa buat kuatang. Terang nama kaji petangnya. Ketika Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu taala anha mengatakan, zawajani Allahum min fawqi sab'i samawat. Allah menikahkanku dengan Nabi SAW dari atas langit ketujuh. Tentu agak bangga kan? So, agak merasa bangga dengan itu. Sedangkan kalian wazawwajakunna ahlukunna, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Mana yang lebih hebat nikah? Allah walinya atau bapa atau dia wali hakim? Tentu Allah yang jadi wali lebih tinggi. Jelas ya? Makanya Zainab bangga dengan istri-istri yang Nabi. Biasalah madu dengan madu kadang pahit. Itu biasa madu dengan madu biasanya ada sedikit meninggi. Lalu datang ke Syekh ini, apa alasannya? Enggak, bukan Allah yang di atas, tapi makna daripada dinikahkan Allah dari langit ketujuh, maknanya adalah catatan surat nikahnya Zainab dengan catatan khusus. Orang yang tidak berilmu, orang-orang yang mendengar kata-kata syekh, ya pasih pula bahasa Arab kan? Ini Arab memang. Kitabatun khassah kan ya, pasih kan? Tentu orang mantap. Mana dapat dek kitabatun khassah itu? Nabinya turun Quran tentang itu atau nyopai kata? Tidak ada. Dia tak sampai ke Lauhul Mahfuz. Sah? Yang mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz Allah Ta'ala tidak ada menyebut itu. Sah? Yang ada dalam firman Allah, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid selesai dari Zainab, kami nikahkan engkau dengan Zainab itu. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal jenjo lo dia teh dah kena ilmu tokoh-tokoh, ilmu rasa-rasa dan ilmu kira-kira. Ya, ini catatan khusus. Siapanya buat? Tidak ada dalil. Kemudian apa makna catatan khusus tu? Kote kunyang, yang lain sia. Tidak juga ada. Atau inya pakai tinta emas, yang lain pakai tinta biasa. Atau buku nikahnya Zainab tak di bola kristal, yang lain dicak-cak aja. Tidak ada. Dia semuanya ilmu tokoh. Tidak ada dalil. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana ahlul hawa itu menolak dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Tidak sesuai dengan pikirannya. Akhirnya karang-karang cerita. Hanya memang suka nak cito, apalagi cito-citui. Cimato kadang. Kalau orang cito-citui itu dongeng-dongeng tu selalu kita senang. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu muslimin dan muslimat dimati. Jadi orang yang menyerukan manusia untuk mengibadati dirinya, menaati dirinya. Ini adalah imam-imam ahli dhalal, syekh-syekh kesesatan. Ada masih banyak. Wa man yadda'a syai'an min ilmil ghaibi, termasuk juga di antaranya termasuk taghut adalah yang mengklaim mengetahui ilmu gaib.
Yang tahu ilmu gaib itu kan hanya Allah. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Jadi kalau antum percaya pada orang yang tahu ilmu gaib, ini berbahaya karena Allah nafikan itu. Tapi terbukti Ustaz, hilang bitin, tujuan tak solek situ nya. Nya memang ketika dia solek tu setan dibantu nyolek dah. Sudah itu diberitahu deh ke Syekh tadi. Nya nampak dia tuan-tuan setannya? Jin tu nampak dia tuan-tuan? Enggak. Hanya tahu ikut awak dah. Nak menyesatkan awak. Jadi ketika ada peluang untuk menyesatkan, maka dia tunjukkan. Makanya ada dulu di Baghdad, Syekh itu setiap selesai kajian petang kami ke ya? Enggak. Kau soal senayan bang dan nudur dia aja bang. Ke senayan bang, kau petang kami ngaji. Jadi sih kalau mana ngaji petang kami dan petang kami, enggak itu bukan syirah dah. Memang kebetulan pula tadinya ngaji di petang kami. Jadi sih gua enggak, abang kan enggak usah petang kami lah. Enggak, jadi ngaji di petang Kamis. Jadi setiap selesai kajian selalu ada datang sendirinya kue-kue enak di tempat dia pengajian. Tentu semakin nyelewo juga Syekh punya karamah. Keramat. Ndak uang manton lah, tiba aja kue tu. Nya sana jin mangkit tapi jin kan dah nampak dah dah. Contoh tabang aja kan. Tak je dia dapat dapat hidang. Tentu jemaah sanang malah pertama kanyang pulang. Yang kedua Syekh meningkatkan kesaktiannya. Sufi. Syekh Sufi memang. Akhirnya ada di antara yang hadir melihat keganjalan atau kejanggalan ya, keganjilan dan kejanggalan. Akhirnya dia berpikir, ini tidak mungkin kecuali ada sesuatu rahasianya. Akhirnya esok harinya dia berkeliling ke toko-toko kue yang ada di kota Baghdad itu. Tanya pada pemilik masing-masing, kalian pernah tak kehilangan kue di sini malam hari secara khusus? Lai katanya, lai pun ada tangkuk pelaku, enggak. Bila hilang? Kami malam Jumat. Kami malam Jumat atau kehilangan. Jadi setan tu pandai lah, saya nak jen curiga orang. Ambil siko dua deh, setan dua lah kan. Itu. Ini memang kalau tidak pandai membuat alibi, tidak setan nomor orang. Kalau tidak pandai buat modus, tidak setan nomor orang. Memang ahli lah direncanakan ini. Memang pakarnya dalam menyesatkan. Jadi supaya jen kentara bono, siko ambil lah 2 buah, setan 3, siko cik dan sebagainya. Tergantung banyak stok yang ada. Kalau lebih banyak kena banyak ambil kena. Tapi tidak kentara bono. Itu punya Syekh punya peliharaan jin. Kalau jin lama bono dia ngumpulan. Jin lama dia. Enggak. Ini kan bisa menghilang. Awak no lambeknya sogan lah. Pepaliang dia. Jauh je kan. Kalau jin kan tak sewanto dia. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat, akhirnya ada yang kehilangan. Makanya akhirnya syekh yang tadi, ulama tadi memberikan doa-doa untuk melindungi barang-barang dia dari curian jin. Kan Nabi SAW menyuruh kita di malam hari untuk menutup seluruh bejana dengan bismillah. Jadi kalau tinggal kue nak jangan diganggu oleh jin dan syaitan, baca bismillah. Tutup pintu dengan bismillah. Jelas? Makan dengan bismillah. Pakai semua dengan bismillah. Lolok pakai bismillah. InsyaAllah tak masuk syaitan. Tapi kadang-kadang kan mereka lupa. Dah lu metong piti le bodoh baca bismillah. Kenapa kadang-kadang dek kojo kadang lupa zikir sore potong kan ya. Cakap camen lupa lah tu dia setting-setting cakap. Iya, lah camen lupa. Dia apa dek kojo. Biasa di motor kan. Aku dek tadi banyak lah mau mungkin kau dek kojo. Alah sampai lo kau tiba semua buat settingan lo nangko. Asal itu camen lupa lah. Nampak tak? Dan syaitan suka macam itu dia buat suara saya buat. Allah musta'an.
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kalau ada yang mengklaim tahu yang gaib, harus dicurigai. Tidak tahu dia. Makanya ketika ditodong tiba-tiba, dia tidak tahu. Kabarnya dulu seperti yang diceritakan oleh murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, pernah ditantang oleh ahli nujum yang mengklaim tahu yang gaib. Sering acara di televisi di Arab tuh. Akhirnya berdebat tentang ilmu gaib ini. Syekh kan keras membantah, tidak ada yang tahu ilmu gaib. Dia keras pula untuk membantah Syekh Albani bahwa saya tahu ilmu gaib. Ayolah debat sampai di tempat Syekh Albani mengatakan, Syekh, antum tahu yang gaib? Tahu. Iyalah, kalau gitu saya hanya bisa berdebat dengan Syekh dengan 2 syarat. Habis itu Syekh diam. Syekh Albani diam. Akhirnya bertanya orang tuh, apa syarat yang diurusin? Tapi kan antum tahu ilmu, tahu yang gaib, tahu isi hati saya, kenapa saya sebutkan lagi? Tidak tentu aja, ndaknya berarti duto di selamu duto. Jadi kaum muslimin dan muslimat, banyak orang yang mengira dia ditemani malaikat, padahal ditemani oleh syaitanir rajim. Kenapa dia tidak tahu? Bapolo kan ilmu, bakuang di kalambu, kojo zikir apa pula kan? Tidaklah zikir yang disyariatkan. Itu tiba-tiba jadi ulama, tiba-tiba jadi syekh, dapat ilmu. Tak mungkin dapat ilmu ilmu ladeni, nama ilmu laduni dia usan. Jadi nama ilmu ladeni, kita ladeni syaitan itu nanti diberi ketahukannya ketika kita butuh sesuatu, dikasih tahu tentang itu. Itu semuanya yang terbongkar tidak banyak, yang diketahui ada. Masuk waktu? Kontok-kontok je bang? Tahunya lah. Azan dulu tayang. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-aswat. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Dan yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Termasuk taut yang melampaui batas adalah orang-orang yang menghukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah yang menjalankan perintah dan aturannya. Sekarang diberikan kekuasaan tapi tidak melaksanakan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang melampaui batas. Karena dia ditaati tapi bukan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang-orang yang menerima amanat, mengemban amanah untuk menghukum atau untuk menjalankan dan mengurus umat, itu amanah yang tidak mudah, dan siapa yang Allah berikan amanah, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi mereka. Baik, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang masalah ini adalah firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Tetapi kalau dia sudah masuk Islam, dia wajib melaksanakan, dan kalau tidak dilaksanakannya wajib dipaksa oleh yang punya hak untuk memaksa. Orang tua punya hak memaksa anaknya untuk melaksanakan aturan agama. Guru punya hak untuk memaksa muridnya melaksanakan aturan perintah Allah SWT. Suami punya hak memaksa istrinya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan tokoh masyarakat yang diberi kuasa juga punya hak untuk memaksa orang-orang untuk taat pada Allah dan menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kalau dia sudah masuk, ya harus taat. Sama, kita tidak paksa orang jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau dia sudah di warga negara, wajib taat dengan aturan negara ini. Wajib taat dengan aturan ini. Kalau ada yang masuk-masuk tanpa izin, boleh tangkap? Ya wajib. Boleh dilaporkan? Ya mesti. Ya tergantung nanti apakah kita berikan dia legalitas atau dinaturalisasi. Mata untuk jadi pemain bola kan. Ini kalau pemain bola gampang naturalisasinya. Tapi kalau untuk membantu, payah gitu. Makanya harus, orang kan sekarang lebih menghargai kaki daripada kepala. Dia tengok ya, dari dulu lagi. Lo pandai membola sana apa kojo masuk instansi pemerintah, kojo di bank lagi lah dulu kan. Lo pandai main bola. Tapi kalau pandai buat pita bang, kalau pandai buat pita bang, alon tentu temo doang lah. Kan ya? Mana mahe gaji Ronaldo pada Pak Habibie? Iya lah. Apa sebab nyokokinya lincah? Pak Habibie utanan lincah. Jadi orang kini lebih menghargai kaki pada palo. Itu dia banyak yang sujud ke kaki gini. Allah musta'an, tidak menghargai palo gini lah. Ya sih? Iya, uang pay main bola gol cik semiliar. Kau pay lomba internasional juara 1 sedunia dibayar 10 juta lah. Wow, orang banyak bononya. Apa sebab palo tidak baharogo di kawat. Yang baharogo adalah kaki. Tidak di kawat di seluruh dunia nampak ya. Kan ya? Mana kau ada gaji presiden pada main bola? Woi. Gak ada main bola lah. Iya bang. Saya tanya apa gaji presiden?
Tapi kalau nak pemain bola le, tira. Allah musta'an. Makanya hormat ke pemain bola pada ke presiden le. Pemain bola ya dia tambui doang, sah belu-elukan. Tak jarang di demo doangnya. Kalau presiden kodok kena demo, bersabut lah kabur gila. Hah? Woi, di mana roh? Aduh sih. Jadi kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Jadi memang bahara go kaki gini pada depan. Allah musta'an. Jadi cadik-cadik gini lemah. Tapi kaki harus lincah. Nah. Atau menghargai piti. Nah, piti menjahit boleh memang. Kalau tidak bagak, tapi lebih piti jadi wang pembagak orang. Nah, apalagi kini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas petunjuk dari kesesatan. Sah? Jalan. Sekarang Al-Quran hadis apa yang tidak jalan? Jelas semuanya. Mana akidah yang benar, mana ibadah yang benar, dan mana akidah yang batil, mana sudah jelas. Nah, faman yakfur bit-taghut, tinggal lagi faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur kepada taghut? Kan kita disuruh kafir kepada taghut, mengingkari taghut kita disuruh. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia benar-benar sudah berpegang dengan tali yang kokoh. Wa hadza, kata Syekh, makna la ilaha illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali Allah. Tak ada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil hadis, dalam hadis katakan ra'sul amril Islam. Pokok urusan ini adalah al-Islam. Artinya pokok agama ini adalah al-Islam. Siapa yang sudah menisbatkan diri kepadanya, maka dia wajib untuk melakukan Islam itu sebagai agamanya. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanabihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jihad itu kaum muslimin, jihad itu adalah sesuatu yang harus tegak, karena dia adalah puncaknya Islam. Selama itu masih ada di dada kaum muslimin, izzah Islam akan tegak. Tapi kalau sudah dihapus itu, maka tidak ada izzah Islam. Makanya musuh-musuh Islam, baik secara langsung maupun melalui orang-orang yang diracuni pemikirannya oleh mereka, sangat anti dengan kalimat jihad. Sehingga dibuatlah framing-framing bahwa jihad itu adalah jahat. Kemudian memang ada pula sebagian saudara kita yang semangat tinggi tapi ilmu rendah, atau semangat tinggi tapi tidak mau merujuk kepada orang yang berilmu. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan atas nama jihad, akhirnya berbuat jahat. Ya, jihad itu perang dengan orang kafir. Ini diledakkan tempat yang di situ ada orang Islam. Yang kedua, perang itu dengan orang yang berperang, bukan dengan orang yang sedang berdamai. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini yang jadi masalah kita yang berat. Yang kedua, jihad itu baru dilakukan di saat ada kemampuan, bukan dipaksakan. Nabi di Mekah 13 tahun dihina, direndahkan, didiskreditkan, diprovokasi, dipersekusi. Ada seruan jihad? Ada seruan jihad? Kenapa? Belum diizinkan Allah SWT. Sebab apa? Para ulama menyebut di Mekah Nabi tidak punya kedudukan, tidak ada wilayah teritorialnya. Kalau sempat kalah, kemana Pak? Kalau sampainya di Mekah jihad, kalah mereka melawan orang musyrikin, kemana lagi? Tidak ada wilayah dah. Penjauh tu lah. Sudah itu penjauh kan siksa, habis itu. Jadi di Madinah baru boleh berjihad. Apa sebab?
sudah punya kekuasaan, wilayah teritorial sudah ada. Di mana? Di Madinah. Maka jihad itu harus ada imamnya, ada pemimpinnya. Tidak boleh jihad masing-masing jemaah berjihad, itu nanti jahat itu. Nah, masing-masing jemaah berjihad berbaiat kepada imamnya, akhirnya nanti nyerang umat Islam sendiri. Ini yang namanya khawarij. Sedangkan jihad itu harus dibawa bendera imam. Tidak mungkin imam mengajak jihad gini dosanya. Inyo je tak jolek agama orangnya. Berarti alun dia wajib lah. Kan alun wajib. Kecuali tuan-tuan ada di daerah negara-negara yang diserang oleh orang kafir. Misalnya di Palestina. Nak pergi tuan-tuan? Tapi payah pulang. Akan payah pulang, tidak ada izin. Makanya yang wajib adalah orang yang di situ, bukan orang yang di sini. Maka apa yang dibutuhkan orang di situ dari kita? Bantuan. Bantuan apa? Indomie. Ya sekarang ya makanan. Bantuan makanan. Kalau punya kekuatan lobby internasional, cabut sanksi atau hentikan peperangan. Itu yang bisa. Nah, bukan keluar-keluar saja tidak cukup. Keluar-keluar itu tidak banyak manfaatnya. Nah, bukan tidak ada manfaat, ada juga manfaatnya tapi tidak. Tapi kalau antum punya piti, beli gali orang tu. Sudah itu permintaan dipaksa dia untuk menyetujui sesuatu yang kita inginkan. Sah? Nah, tapi banyak lah cuma lah jadi susu perah orang Amerikanya. Kalau tafsiran, kalau orang suko ancak tafsirannya, orang banci buat tafsirannya. Iya, orang banci ya, orang anton makanan kau mah kecet musikin kami yang punya. Kan ya? Tu anci kawan awan nak buat elok kayaknya tapi buat. Aduh jurnya. Awak contoh misalnya akademisina, wanuli awak cuma endah, ndak jual elok dah. Ndak nuli lobby lah. Wang ngak bono dak Aisyah mungkin kiranya nuli dak pandainya. Tu sudah waktu li, cene ikut nyongnya. Iko nak S1 lebih boleh kau bisa nanya. Awak S3 nya. Jadi podo tibu elok. Dia apa adanya banci. Kalau nya dia ndak banci, tulisannya ndak lebih elok pada tulisan awak sana. Tapi dia banci. Jelas ya? Makanya tidak mungkin buat orang rela kepada kita semuanya. Tapi buatlah yang bermanfaat dengan apa yang kita miliki. Ini umat Islam kalau dibawa berapa orang siap. Umat Islam kini siap berapa orangnya? Tidak. Dulu ketika Amerika datang menyerang di Irak, Raja Pahat menghubungi 29 kepala negara Muslim, termasuk Pak Presiden Soeharto itu. Tidak ada yang mengatakan siap membantu Arab Saudi. Itu sejarah apa di Amerika diminta bantuannya. Amerika diculik aja ya. Tolong had kami siapnya kan. Nanti lucunya kan. Dan nak poket je orang kawan-kawan dia endok lunya. Telepon Pak Harto. Dia tidak bisa dah hadnya, hutang kami banyaknya. Telepon loket Malaysia kan. Payah hadnya kami kok negara persemakmuran Inggris kan kawannya Amerikanya kan ya, kepentingan kami di peto ada jualnya. Teleponlah Pakistan deh, kami di India ada selesai dong nih. Telepon Mesir tercangnya jangan dia buat Wahabi jualnya kan. Jadi siapa ke telepon? Iran ke telepon? Angka 7 dia dah masuk orangnya, orang je lah nyuang bagaknya nya. Sudah itu baik ada hancur Arab Saudi, hanya masuk ke Arab menguasai tanah suci. Itu tunggu dia tu. Makanya yang nyuwa orang kini di Timur Tengah tu rata-rata dari Iran. Jadi yang makan memetiknya mereka ingin Arab Saudi ini keluar dari kandang. Sudah itu nanti diserang beramai-ramai. Habis jatuh Arab Saudi, sebokeklah Syiah sama Sufi. Bayang tentunya kalau Syiah Sufi dah sepakai, banyak kuburan batuk di Mekah aja Madinah. Sudah susu sampai imam di Masjidil Haram diganti salat. Salat nak diganti sepoi-poi ya, apalagi kalau diganti. Sudah itu kodok listrik mati. Apa itu?
Tak bayar nak pokok listrik mati apa itu? Tunda bayar. Deh, bang nak ikuti perkembangan. tunda bayar. Nyati mohon maaf. Masjid Istiqlal yang sekarang tu di Indonesia 3 juta listrik sebulannya payah jumboyo. Itu kan bayu Masjidil Haram lah 76 miliar sebulan. Masjid Nabawi 32 miliar sebulan. Untuk mengharap kata impak bayu, dah ada citur weh. Masa kata impak bayu tak akan masuk lah, kecuali buat kuburan keramat di situ. Artinya banyak adunya. Kalau banyak kuburan keramat banyak penghasilan. Kan banyak impak di kuburan syekh. Pada musajid lah. Buat musajid tu syekh pulan. Nah tu kau pasang kata impak. Sudah itu buat kuburan keramat syekh pulan. Buat je impak. Mana pun capek? Hah? Pasti pun di kuburan lebih capek. Oleh itu kaum muslimin kan orang kata impak yang berjalan kodok listrik mati. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, perang untuk saat ini umat Islam tidak siap. Bila siap? Bila siap? Hah? Bila gak ya? Kata Nabi SAW ketika umat ini kembali pada Al-Quran dan Sunnah seperti di zaman Nabi SAW mereka beragamanya. Tapi kalau masih 73 golongan je banyak 72 lah bodoh non apa, maka susah untuk diharapkan. Makanya akhirnya Raja Fahad tidak ada satu pun yang memberikan anggukan, semua geleng sodo. Akhirnya dipanggillah atau dikumpullah para ulama besar. Beliau minta fatwa Syekh. Waktu itu ketuanya kan Syekh bin Bas kan. Bapak coro Syekh. Ya Mas Suharto tak jomur lah. Pak Cik Mahathir tak jo. Kena ndakek jawab cuma siu. Tak jo. Tak ada yang siap dah. Hanya Amerika dah cuki-cuki dan tahu dia sama tantu dek Syekhnya. Kalau Amerika lah masuk payah nyuruhnya kalau kan ya. Kalau nya masuk payah nyuruh pulang weh. Jadi bos doa kau main jadi pangkalan kan? Iya tak? Di mana pangkalan? Di Qatar. Tentu tak tentu. Sebagian besar kan bilang di Saudi enggak. Saudi hanya izin terbang dan izin memangkat apa nama berlabuh. Tapi kalau pangkalannya ada di ndak tahu politik dunia itu contoh pandai memang contoh pengamat sodo. Pangkalannya di Qatar. Ya, sedangkan di Arab Saudi adalah izin berterbang, izin berlabuh, izin lewat. Jelas ya? Ndak tahu ya Bang. Cak jen tentu dan apa ya. Tapi jangan komentar dah. Ya bukanlah ngolah awak doang. Nah, nya komentar contoh-contoh tentu sodo kosan. Tak tentu lah. Kan contoh komentar Arab Saudi cekin kapan jika Palestina nya kan ya. Lah dijual dia Palestina ke wang Yahudi itu buat gambar Syekh Muhammadullah fotografi dia. Nya Syekh lah mati fotografi alun ditemukan. Setelah 80 tahun Syekh mati fotografi baru alun ditemukan. Pahamnya tak? Jadi kalau ada membuat foto Syekh Muhammad bin Wahab itu ada fotonya dibuat narasi bertemu dengan pemimpin Inggris menjual Palestina. Apa pastikan dutonya fotografi bila tahu mau bang kecuali lukisan. Nah bila fotografi dia kan tak boleh tuan-tuan lah 1800 1800 apa sosial kok salah lo dah yang jolek Syekh lah mati puluhan tahun fotografi boleh temukan. Tu dah walau fotonya sama pemimpin Inggris. Duto nak? Itu dia. Cuma dia anggung sodo dek nanda abe. Nanda abe kau orang cadia. Kan ya? Nyanyi kalau cadia kalau ndak berilmu dak ada guna. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang berilmu mesti cerdas. Jadi kalau nya cadia tapi tak cadia. Nah, itu ndak bagus. Kadang-kadang subhanallah asal jangan Wahabi, asalnya asal jangan Wahabi, segalanya dilakukan, menghalalkan segala cara. Duto masuknya.
Adik kodok berdoto bertuduh orang lain berdoto. Kodok memalsukan bertuduh orang lain memalsukan. Iza sa'at fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Tapi kaum muslimin dan muslimat aman tak diingatkan nama dia tadi belah sabui. Ya, awak nak copet. Rasanya dilopi je deh. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Baik. Dah tamat sekali usul Selasa. Buat tes semua. Kalau letak hanang le waktu kau kitab. Kalau enggak ulang dia. Hah? Dah tamat? Itu pulang malah. Dah tamat. Awak tengok soal. Ni ada dulu. Dulu Syekh menamatkan 3 kali kitab Tauhid. Itu protes. Dia anak muda yang ikut belajar kayaknya. Dah 3 kali tamat Syekh. Bila tiap butuh kitab lainnya. Syekh tak jawab dia lah. Tapi pertemuan selanjutnya tak tanya dia ada bawa kisah dia. Dia terjadi kasus perzinahan di kabilah Sipulan. Masya Allah tanggapannya auzubillah la haula wala Allah musta'an inna lillah ya. Kan zina kan auzubillah kan berat itu pelanggaran berat. Habis itu saya lanjutkan kajian. Lalu pula nak itu lalu pula di kasus tadi saya ulang lelak dengan kisah lain. Si Fulan buka sasana silat mati ayam situ bersiram ada ayam sekeliling. Tanggapannya dingin, tidak seperti tanggapan orang berzina tadi. Berarti lah paham tak tauhid kira-kira? Halun paham tauhid ni. Godang dosa zina di moto pada dosa syirik. Yang mana godang dosa syirik atau dosa zina? Maka umat hari ini kalau bilang korupsi, masalah sampai demo uang. Puluhan ribu orang turun ke jalan gara-gara korupsi. Tapi ketika seorang pemimpin misalnya membuat acara syirik, dipublikasikan, diisytiharkan, dihidupkan, dilestarikan, tidak ada yang tolaknya Bu Ira. Ya, apa sebab? Itu pocah umat dia kalau dibaca-baca itu. Masya Allah. Zina tak pocah umat dah? Pocah. Tapi dosa zina kayaknya lebih besar daripada dosa syirik. Akhirnya bos buka. Potong dengan citong wang berzina, Masya Allah kalian luar biasa pengingkarannya. Tapi ketika dan sabun buka sasana silik pakai batai ayam basiram kayak keliliang tu. Ini apa dek siram bang? Itu apa? Itu minta ada jindu. Abang tak pernah ikut silat? Tak pernah? Itu minta ada. Dan selangkali dapat itu sononya. Ya kalau fisik lah sudah lah tamatnya kan. Cuman mendapat lemu lah selangkali lah. Untung dan tamat Darun pergi Jakarta. Jadi tak jadi pasalin lemu tu dong. Kan tak Masya-Allah. Mungkin di antara yang dapat tu mambi apa tak perlu bawa lagi kan. Tinggal tunjuk. Nah, tu dilatuk dulunya. Kalau menenju ya, awas Muhammad Ali nak lalunya. Hula ilah. Di antara motor nya don lain tu non dipahamnya non tak paham nak loro. Itu jadi masalah dia. Mantra-mantra yang tak dipahami tu. Jadi main di tengah lawi lah masuk tu. Iya. Cuma waktu itu alun pakai asam limau dari 7 tahun alun lah. Nah. Jadi saya apa bangnya? Itu nanti minta dia tak acuru, kalau enggak jago orangnya. Jadi makanya kalau enggak buat itu diganggu deh. Suruh orang imau datang deh lagi. Soalnya ada imau dah, inyo menyerupai imau. Dan guru awak tak punya bentuk ke awak dah. Tapi kalau letak acu awak, ngondo awak sabun dah. Ya, dah imau dudongnya. Datuk awak dulunya. Dia takut tak nya. Oh itu bang, iya nya. Awak nak dia syuk orangnya datuk awak ni. Kan lain, tak apa sabun aja.
Tu tiap kalian tak cai ayam tu dia ayam hitam tu pakai imbu nak kalian cai dia nya. Termasuk cai. Kadang tinggi salat mukai dia ngajong ayam tu pakai imbu. Nyo ketemu kai lo syarat tu. Pokoknya kalau tak pandai bermodus tak setan nama orang. Itulah. Pandai cara-cara anak sosial. Kadang suruh selawatnya banyak dia. Kan ya? Nak boleh dapat ilmu kabal. Nah, pada Ustaz ada mantap perguruan ni. Kalau masuk ke situ nya banyak selawat. Banyak selawat kabal waknya. Jadi selawat tu tak lillah tapi untuk lemu. Di mana dapat? Dari syaitan. Nabi tak ngajarkan salawat untuk ilmu kebal. Untuk dapat syafaat iya. Untuk dapat salawat Allah iya. Tapi untuk ilmu kebal tak. Nabi ada ilmu kebalnya. Sama Nabi lebih patut mengamalkan salawat untuk ilmu kebal itu. Nah, tu nak tiap boleh Ustaz. Tak. Ini tak suruh Nabi tu dah. Tapi buyang tuan-tuan, banyak buaya berkawan je. Banyak buaya berkawan je. Je datuk tu. Tantutnya banyak buaya berkawan je. Datuk tu. Jangan pandang komendaknya. Kanlah. Hanya belakangnya tu itu tu. Inyo ngasih sampan dulu. Kan ya? Tak bahasa dia hujan dah. Nya kan tak nampak ada payungnya tu bisa hilang payung tu. Jadi awak kena kicu tahu je. Dia tak berilmu. Itulah penting mengaji tu tuan-tuan. Ngaji ilmu supaya jangan tertipu. Jangan terkecoh dengan tarang. Banyak syekh tu masuk kosong Jibril nya sama inyonya. Tiai Jibril mengikut ninya. Nabi tak tiai kau ikut ni. Hanya tiai Jibril mengikut ninya. Bu masuk surga gitu. Boleh menikahi bini wang. Nikah batin. Ada ayat tadi di rumah Allah menikahkannya. Kan ya? Atau Rasulullah menikahnya. Macam-macam lah. Mana tak menuntut ilmu, itu dia terkecoh ni antara. Ini memang lah di kabel lah dia kalau masuk kau mai baiat dulu. Kalau tak baiat, tak bisa masuk lah. Yang pandang di kursi je ni waktu tu waktu nyuri haji kan. Ni kabarnya si tu mantap apa yang ilmu bisa citong sekian ni itu biar masuk cucu dahulunya kalau tak masuk tak isah dah ya so Nabi dahulu tak pakai bayat ilmu setelah cakap syahadat lah boleh awak belajar apa saja tak ada yang simpan hanya baik tuyungnya panjang cerita ya setelah itu jangan citong lah sudahlah sampai siko wabillahi taufiq wal hidayah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.